Ramadan berkah Star FM. Suara satu kata pedua pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Sat FM di Jalan Naim dalam Penyambungan. Pagi Madinah pagi sahabat Sat FM, kembali bersama kita di sini di program spesial Ramadan Berkah ya sahabat Sat FM di hari Senin kembali ya, karena Ramadan Berkah di hari Senin sampai dengan hari Jumat kita seperti biasa mendatangkan narasumber ya sahabat Sat FM untuk membahas beragam tema. Dan untuk hari ini sahabat Sat FM bersama Bapak Fadlan Mashkura Setia di MPDI. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Sat FM, di pagi hari ini kita bakalan membahas mengenai pentingnya berpuasa ya Pak ya. Kenapa kita harus berpuasa gitu ya. Nah sahabat Sat FM, seperti kita ketahui juga ya, puasa ini memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa juga memberikan berbagai manfaat dalam aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun secara sosial gitu ya. Kalau secara individu nih, puasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang gitu Pak ya. Taunya kita kan gitu ya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih puasa gitu untuk kita gitu? Untuk pribadi dulu nih, Ya, baik Bu. Jadi untuk menjelaskan apa pentingnya sih puasa, kenapa kita diperintahkan, diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara dalil ini udah jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Tapi secara ontologis dan historis kita perlu kita diskusikan ini, kenapa puasa itu begitu penting untuk kita lakukan. Nah, apakah umat-umat sebelumnya itu berpuasa? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab, kita diskusikan di sini, karena kebanyakan kita selama ini hanya melakukan ritual tanpa memahami hakikat kenapa kita disuruh berpuasa. Nah, pokoknya orang tua kita puasa, kita puasa ya, gitu. Ikut. Nah, kita orang kebanyakan anak-anak sekarang kalau kita tanya kenapa puasa, sudah disuruh sama orang tua. Ya, kalau nggak puasa kenapa? Kalau nggak puasa nanti nggak dikasih uang jajan dan sebagainya. Nah, kita seolah-olah ahistoris, kehilangan sejarah, makna dan hakikat puasa itu sendiri. Kalau kita rujuk dari surah Al-Baqarah 183, dalam ayat tersebut dimulai dari panggilan ya ayyuhallazina amanu. Nah, artinya apa? Puasa ini adalah undangan khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, makanya jangan heran kalau seandainya ada di sekeliling kita, kenapa ada orang yang nggak berpuasa? Berarti nggak dapat undangan. Nggak dapat undangan. Nah, maka berbahagialah kita yang berpuasa. Artinya apa? Kita mendapat undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala khusus. Nah, secara individu puasa ini selain untuk meningkatkan ketakwaan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya iman di dalam surah Al-Baqarah 183 itu dimulai dari iman, panggilan iman. Nah, iman ini sebagai pangkal, Bu, sebagai pangkal, sementara hilirnya, ujungnya itulah takwa. Nah, kita disuruh berpuasa ini sebagai bukti komitmen kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa kita ilustrasikan, apa hubungan iman dan takwa itu? Kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seseorang yang mengatakan kepada kita bahwa di Mompang itu ada razia. Kita yakin nggak? Yakin aja gitu, yakin aja. Kalau kita yakin, itulah iman. Nah, apakah cukup dengan yakin aja? Tidak. Kalau kita cuma cukup dengan yakin aja, tapi tidak mempersiapkan STNK, tidak kita cek kaca spionnya dan sebagainya, kita persiapkan surat-surat lengkap, pasti kita kena tilang, Bu. Nah, jadi upaya untuk mempersiapkan perlengkapan, helm, kaca spion dan sebagainya, itulah takwa. Nah, makanya makna takwa itu dia berakar dari akar kata waqo yaki. Artinya apa? Menjaga. Nah, kalau iman aja nggak cukup, Bu. Iman aja. Percaya aja nggak cukup. Percaya aja nggak cukup, tapi harus dapat dibuktikan, harus diupayakan. Nah, upaya itulah yang dimaknai dengan takwa.
Nah, takwa itu. Dengan takwa kita akan terjaga. Jadi takwa itulah akumulasi karakter seseorang. Dengan takwa yang ada dalam diri kita, maka lisan kita akan terjaga. Jadi takwa ini perbuatan kita gitu ya. Takwa itu adalah perwujudan dari iman gitu. Jadi iman itu di hati. Iman itu cukup meyakini aja. Nah, tapi nggak cukup. Cuma dengan iman aja nggak cukup. Nah, karena kalau cuma dengan iman aja, banyak juga orang Islam, orang yang mengaku beriman, dia tidak berpuasa, tidak menjalankan perintah Allah. Nah, jadi takwa itulah yang membawa kita kepada keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kalau kita kaji dari sisi historisnya, nah, puasa ini memang luar biasa. Rasulullah bahkan sebelum diperintahkan berpuasa, nah ayat puasa ini kan turunnya pada hari Senin, bulan Sya'ban, itu di tahun kedua Hijriah. Nah, apakah Rasulullah berpuasa sebelum diturunkan, diwajibkan puasa ini? Nah, ini tahun kedua Hijriah, ayat perintah puasa ini. Rasulullah puasa. Rasulullah itu biasa puasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa ini dilakukan seperti puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nah, namun puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu sebagai rasa syukur, bentuk rasa syukur karena telah diselamatkan dari banjir bandang. Nah, dari banjir bandang. Nah, begitu juga Rasulullah juga ketika dia hijrah ke Madinah, beliau berpuasa juga. Beliau berpuasa karena melihat orang Yahudi. Orang Yahudi ketika di Madinah itu berpuasa. Ketika ditanya oleh Rasulullah, puasa apa? Kami berpuasa karena sebagai bukti, sebagai bentuk rasa syukur karena Nabi kami, Nabi Musa, diselamatkan dari kejaran Firaun, yaitu pada bulan 10 Muharram atau dikenal dengan hari Asyura. Nah, semenjak itu Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa juga di bulan 10 Muharram. Nah, makanya maka kita setiap 10 Muharram disunahkan untuk puasa Asyura. Nah, makanya puasa ini sangat luar biasa. Nah, apakah sampai di situ aja? Nah, kalau kita lihat redaksinya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi sebelum umat Islam datang itu, jauh sebelumnya itu puasa ini telah ada. Namun bentuk pelaksanaannya itu, syariatnya itu berbeda. Nah, kalau kita lihat misalnya kita baca di dalam bukunya karya Ibnu An-Nadim, itu dalam kitabnya Al-Fahrasat, beliau itu menyebutkan bahkan agama penyembah bintang sekalipun mereka melakukan puasa. Nah, jangankan agama samawi atau agama ardi, penyembah bintang sekalipun mereka berpuasa. Nah, di Mesir kuno itu ada penyembah bintang. Nah, mereka itu berpuasa selama 30 hari. 30 hari selama setahun. Bahkan ada puasa lainnya seperti puasa sunnah 16 hari sebagai bentuk penghormatan kepada bintang, terutama kepada bintang Mars yang dianggap sebagai bintang nasib kepada mereka. Jadi dengan berpuasa selama 30 hari selama setahun, mereka meyakini bahwa nasib mereka itu baik atau buruknya itu tergantung dengan puasa. Kalau mereka puasa, maka bintang Mars yang dianggap sebagai bintang nasib akan memberikan nasib yang baik kepada mereka. Nah, itu dia. Kemudian tidak hanya bagi penyembah bintang Majusi juga. Nah, dalam tradisi Buddha itu ada juga puasa. Tradisi Buddha atau yang kita kenal dengan Uposatha. Kalau kita pernah dengar dalam tradisi agama Buddha itu ada namanya Uposatha. Uposatha itu puasa yang dilakukan selama 4 hari dalam sebulan. Jadi itu mereka itu biasanya puasa itu pada hari pertama, hari ke-9, hari ke-15 dengan hari ke-20. Hari ke-20. Demikian juga dalam tradisi Yahudi, tradisi itu mereka puasa lebih banyak lagi, 40 hari. 40 hari. Dalam tradisi agama Kristen, walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam kitab perjanjiannya, tapi pemuka agama, otoritas tertinggi mereka juga menyuruh mereka juga untuk berpuasa. Untuk berpuasa juga. Hanya saja kan sekarang ini tidak banyak yang melakukan. Nah, tapi secara medis, bahkan beberapa rumah sakit di Eropa itu mereka menerapkan puasa itu sebagai metode pengobatan. Nah,
Jadi Itu kesehatan ya. Iya, iya Bu. Di Eropa itu beberapa rumah sakit itu bukan orang bukan orang Islam non Muslim. Nah, kenapa? Karena memang luar biasa hikmah yang dikandung dalamnya. Nah, maka dalam redaksi surah Al-Baqarah 183 itu, kalau kita baca ya ayyuhallazina amanu kutiba. Kutiba itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madi mabni lil majhul. Jadi kata kerja pasif. Artinya apa? Tidak disebutkan situ pelaku yang memerintahkannya. Kan tidak disebutkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Seharusnya pakai kalimat aktif. Ya, jadi wahai orang yang beriman, Allah wajibkan atas kamu. Betul. Ya ayyuhallazina amanu kataballahu alaikum. Tapi di situ tidak disebutkan di situ. Hikmahnya apa? Artinya, nah inilah salah satu ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Nah artinya apa? Sekalipun puasa itu tidak diwajibkan oleh Allah kepada umatnya, kepada umat manusia ini, maka manusia itu sendiri yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Karena hikmah yang begitu luar biasa yang dikandung dari puasa ini. Nah, ini sudah banyaklah penelitian ilmiah yang dilakukan terkait dengan fungsi puasa ini dari sisi kesehatan dan sebagainya. Tapi yang paling penting di sini kita bukan itu. Nah, kalau masalah kesehatan dan sebagainya itu kesehatan itu mungkin bonus plus. Nah, tapi yang paling penting bagi kita adalah tujuan puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Karena itu yang penting. Iya. Karena itu yang penting. Jadi puasa ini sebagai sarana untuk melatih ketakwaan kita pada Allah. Nah, seperti jadi tujuannya itu ya. Tujuan itu, Bu. Itu tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling utama. Adapun masalah kesehatan, masalah kesehatan mental, kesehatan jasmani, itu plusnya lah ya. Itu plusnya. Tapi yang paling penting adalah la'allakum tattaqun. Karena itulah bekal, kan? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi itulah sebaik-baiknya bekal. Jadi itu luar biasa. Nah, dengan takwa yang ada dalam diri kita, maka nggak ada masalah kita dengan kehidupan ini. Nah, makanya kalau seandainya orang semuanya bertakwa, puasa, betul-betul puasa, dan dia bisa menjadi orang yang bertakwa, jadi nggak ada masalah. Kriminal nggak ada, kan? Orang miskin nggak ada, orang miskin nggak ada, korupsi nggak ada, dan sebagainya. Kenapa? Dapat diartikan kalau sekarang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar itu berarti banyak orang yang tidak bertakwa dong. Iya, kalau kita secara normatifnya seperti itu. Kenapa? Karena puasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu hanya sebagai ritual, bukan tradisi, spiritual, ya? Tradisi, bukan spiritual. Nah, ini yang salah. Seperti yang kita jelaskan tadi, kenapa dia puasa? Karena disuruh sama maknya dari kecil, tapi tidak diajarkan, kan? Kenapa tidak diajarkan makna hakikat puasa itu? Untuk apa? Untuk apa sih pentingnya puasa? Jadi kalau dalam kajian filsafat itu ada ontologinya, epistemologinya, aksiologinya. Jadi ontologinya apa pentingnya puasa itu? Nah, itu bisa dikasih tahu nggak sih sama anak-anak gitu? Kadang kan anak-anak sulit mencerna ya kalau dikasih tahu pentingnya gitu. Kita cuma bisa bilang ini perintah dari Allah, itu rukun Islam gitu. Iya. Kalau anak-anak kan cara edukasinya kan, Bu, memang dilatih untuk puasa dulu. Mereka belum memahami makna puasa itu. Nah, masalahnya ketika sudah sampai ke jenjang sekolah, bahkan perguruan tinggi, itu pun kadang tidak diketahui, tidak diajarkan. Iya, betul. Nah, saya temukan mahasiswa saya itu di kelas. Kadang saya tanya makna dari Al-Fatihah aja, itu mereka itu pasti udah usianya rata-rata udah 20-an ke atas. Jadi sholatnya itu udah bertahun-tahun udah itu. Itu aja belum selesai lagi, Bu. Belum selesai lagi. Jadi bagaimana memahami makna puasa itu, hakikat puasa itu, apa pentingnya puasa itu. Nah, jadi selama ini memang yang kita lakukan adalah ritual, bukan spiritual. Padahal hakikat puasa itu agar kita menjadi pribadi spiritual, pribadi yang baik, pribadi yang bertakwa, muttaqin itu. Nah, jadi kalau kita seandainya sudah muttaqin, bertakwa, otomatis sudah terjaga, semua. Kita nggak berani berkata kasar, nggak berani mencuri, tidak berani memaki, tidak berani melihat yang haram dan sebagainya. Nah, itulah karena takwa. Takwa ini fungsinya sebagai kontrol diri kita. Jadi kalau seandainya orang yang udah terbenam dalam dirinya itu takwa, maka ketika dia ingin melakukan
kesalahan itu keluar alarmnya. Jadi alarm langsung. Nah, alarm. Nah, jadi itulah fungsinya takwa itu sebagai alarm. Nah, makanya dalam salah satu hadis disebutkan asyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai. Nah, perisai. Jadi makna perisai di sini adalah alarm. Kalau dalam bahasa kita sehari alarm. Jadi ketika kita ingin melakukan maksiat, berdosa, muncul alarm. Nah, ketika udah alarm itu kita berpikir, oh ya, berdosa. Nah, itu yang. Tapi terkadang bisa goyah juga alarm itu. Nah, makanya harus kita latih. Nah, makanya indikator orang itu berhasil atau tidak berhasilnya berpuasa itu bukan ketika di bulan puasa kita lihat, tapi setelah puasanya. Apakah meningkat kebaikannya, amalnya meningkat, atau sebaliknya, itu indikatornya. Bagaimana kita lihat nanti? Jangan-jangan nanti setelah bulan puasa sama aja. Oh, berarti tidak ada peningkatan. Berarti yang dilakukan itu hanya sebatas ritual, bukan spiritual. Nah, bukan spiritual, puasanya itu. Jadi itu indikatornya. Kita evaluasi diri sendiri, introspeksi dalam diri sendiri. Saya pribadi. Nah, kira-kira dulu ada nggak perbedaan antara sebelum puasa dengan setelah puasa? Kalau seandainya sama-sama aja, berarti ya sama aja. Berarti saya termasuk orang yang rugi. Berarti tidak ada perubahan di situ. Karena ya tujuan dari puasa itu kan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nah, maka indikatornya itu setelah puasa. Kita lihat, yang tadinya kita masih jarang berjamaah di masjid, apakah setelah puasa kita semakin rajin? Nah, kalau semakin rajin berarti ada peningkatan. Berarti la'allakum tattaqun itu sudah terlaksana, sudah mewujud dalam diri kita itu. Nah, kira-kira begitu, Bu. Nah, jadi gimana nih kalau biar ketakwaan itu konsisten gitu, nggak bisa goyah gitu? Ini yang sulit, Bu. Makanya iman itu kan yazid wa yanqus, turun, kadang turun, kadang naik. Itu yang sulit. Nah, makanya puasa itulah salah satu media yang paling ampuh. Nah, maka kita kan disunahkan juga puasa Senin Kamis ini. Nah, kalau kita nggak mesti di bulan apa, di bulan puasa bulan Ramadan ini, di hari-hari biasa pun coba kita biasakan puasa Senin Kamis. Nah, beda itu efeknya, Bu. Ketika kita puasa, kita semakin secara emosional kita, ritual kita itu lebih tenang gitu, lebih tenang. Nah, makanya Rasulullah itu membiasakan diri, memerintahkan kepada sahabatnya itu untuk biasakan puasa Senin Kamis itu. Nah, sehingga efeknya itu luar biasa. Karena memang iman itu seperti itu. Nah, ketika iman kita naik, maka seolah kita menjadi orang yang paling alim. Orang yang paling alim itu. Tapi ketika iman kita turun, seolah kita menjadi orang yang paling rugi, yang paling hina. Nah, yang bahayanya ketika iman kita turun, datang godaan itu, Bu. Nah, itu yang selesailah kita. Nah, ketika iman kita lagi turun, datang godaan. Itu termasuk ujian nggak sih? Itu ujian, Bu. Nah, makanya itulah pentingnya kita memaknai puasa ini, sehingga kita punya perisai. Ketika pas iman kita turun ini, ada kawan kita yang mengajak kita hal-hal yang untuk bermaksiat, hal-hal yang diharamkan. Masih ada alarm yang menginformasikan kepada kita bahwa tidak boleh itu. Nah, tapi kalau kita nggak puasa, maka perisai ini nggak ada, alarm ini nggak ada. Makanya kalau kita lihat orang yang nggak pernah puasa itu ya, mereka bermaksiat itu ya biasa aja. Ya membunuh biasa aja, kan? Mau begal dan sebagainya, mau nyabu dan sebagainya biasa aja. Kenapa? Karena nggak ada alarm lagi, Jadi fungsi puasa itu sebagai junnah, sebagai perisai itu udah nggak ada, itu yang bahayanya. Maka serangan dari luar, serangan dari godaan syaitan itu, maka nggak ada yang mencegahnya. Nah, ya udah, bahkan nggak perlu digoda oleh syaitan, maka dia udah secara naluri intuisinya dia udah seperti setan. Biasa aja. Maka kalau kita lihat, kenapa puasa? Katanya puasa setan itu dikerangkeng. Tapi tindak kriminal itu kenapa makin meningkat puasa, kan? Terkadang di bulan Ramadan makin meningkat. Kenapa? Karena efek godaan syaitan itu
tidak pernah dikarantina. Kenapa? Orangnya sendiri itu. Yes, pribadinya Ya pribadinya. masing-masing ya. Jadi pribadinya itu udah menjadi seperti setan. Jadi nggak perlu digoda pun. Betul, nggak perlu. Udah di hati dia ya kan. Hati dia karena nggak ada perisai itu, nggak ada perisai itu. Gitu. Kadang kebanyakan ini kan jadi kita susah memahami ya ajaran yang mana yang mesti kita ini gitu Pak. Ya. Karena kan gitu ya banyak yang kita apalagi di media sosial ya beredar video-video kajian-kajian gitu. Nah itulah salah satu tantangan ini juga. Jangan sampai salah ini, jangan sampai salah mengikuti salah gurunya. Nah maka itulah perlunya pendampingan. Maka anak-anak kita ini, apalagi anak sekolah ini perlu pendampingan. Karena nanti yang salah nanti mereka yang diikuti itu ustadz yang radikal, ustadz radikal. Nah ustadz radikal. Justru itu yang berbahaya. Nah, makanya kita perlu pendampingan. Nah, yang namanya belajar itu nggak bisa secara tidak bisa tanpa guru. Nah, apalagi belajar agama. Karena nanti kalau seandainya belajar tanpa guru, ya yang jadi gurunya ya setan nanti. Nah, makanya dalam masalah belajar agama tentu harus ada pendampingan. Nah, ikutilah ulama-ulama mainstream, ulama-ulama lurus yang memang sudah dikenal di masyarakat luas, terutama misalnya ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, ulama dari Muhammadiyah dan sebagainya, yang diakui, yang sudah mainstream, yang tidak terafiliasi dengan organisasi radikal dan sebagainya. Nah, saya kira itu. Jadi intinya nggak ada istilah kata tidak tahu dan tidak bisa, dan kita semua karena Allah sudah memberikan jalan semua. Nah, walama fujura wa taqwaha, kan? Jadi semua sudah ada panduannya, tinggal lagi kita ikuti. Kita mau nggak? Kalau seandainya kita nggak mau ikuti, berarti ya udah fujur. Kalau seandainya kita ikuti, berarti kita dapat jalan takwa. Nah, jadi semua tergantung sama kita. Allah udah kasih panduan kita. Sama halnya seperti kita beli kendaraan, sudah ada buku panduannya. Udah ada buku panduannya, apa yang harus diisi bahan bakarnya, solar atau premium. Nah, karena kita nggak baca panduannya, yang seharusnya premium diisi solar, rusak. Nah, jadi sama halnya juga. Kehidupan kita ini udah ada panduannya, sudah ada pedomannya, Al-Quran dan hadis, dan ulama-ulama yang muktabar. Nah, sekarang kita mau ikuti panduan mereka nggak? Nah, panduan itu nggak. Kalau seandainya kita nggak ikuti panduan itu, ya otomatis kita pasti tersesat. Nah, jadi jangan nanti salahkan ini, jangan salahkan Allah. Oh, saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya nggak pernah dimasukkan pesantren sama orang tua saya, kan? Yang disalahkan orang tuanya. Saya nggak pernah sekolah agama. Nggak ada hubungannya, gitu kan? Karena yang namanya belajar agama wajib. Nah. Apa itu termasuk gak sih karena memang kita tuh sebenarnya nggak tahu sejarahnya, makanya kita nggak mau gitu, nggak mau ada kan orang yang kayak gitu, dia nggak tahu sejarahnya gimana, akhirnya dia nggak mau gitu. Ya itu tadi Bu, karena makanya saya singgung di sesi diskusi ini, itu sejarah pentingnya kita puasa. Jadi jangan seolah-olah bahwa puasa ini cuma di umat Islam aja, sehingga timbul dalam pikiran kita, susah kali jadi umat Islam ini ya. Karena kita lihat di agama lain kayaknya nggak puasa orang nih. Orang ini puasa kan enak, orang nih udah sholat cuma seminggu sekali misalnya, puasa pun nggak enak kali. Nah, kenapa? Karena dia nggak belajar, nggak memahami, tidak belajar sejarah. Maka situlah urgensinya sejarah. Kita belajar sejarah itu biar kita nggak lupa dengan identitas diri kita, tidak lupa urgensi makna itu sendiri. Nah, dengan kita belajar sejarah, kita paham sejarah bahwa begitu pentingnya rupanya. Karena setiap peristiwa itu tidak terlepas dari kronologi yang nggak terputus gitu. Nah, pokoknya ada sebab akibatnya. Ada sebab akibatnya. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sendiri pun sebelum diwajibkan puasa ini, dia pun puasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu sejarah. Tahu sejarah. Karena ketika dia tahu bahwa Nabi Nuh itu puasa selama 3 hari karena sebagai bentuk rasa syukur dia karena diselamatkan dari banjir bandang, maka Nabi Muhammad pun puasa. Nah, jadi puasa Ramadan ini pun sebagai bentuk rasa syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan puasa ini maka berkurang
berkurang dosa, dihapus dosa kita, dilipat gandakan pahala kita, kita dijadikan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Kayak mana kita nggak senang setelah selama sebulan penuh 11 bulan kita melakukan maksiat dosa, tapi hanya di 1 bulan ini bisa terhapus semuanya. Nah, makanya dalam hadis dikatakan kalau seandainya kita tahu betapa agungnya bulan suci Ramadan ini, maka kita menginginkan semua bulan ini menjadi bulan Ramadan. Nah, misalnya di bulan Maret ini gaji kita dilipat gandakan, dapat THR misalnya 2 kali lipat kan. Apa nggak senang ya? Kira-kira ibu kepinginnya di bulan seterusnya bulan kayak ini atau cuma 1 bulan aja? Kayak gitu terus. Kayak gitu terus kan? Iya. Siapa yang nggak mau gitu? Dilipat gandakan yang yang biasanya gaji kita 3 juta di bulan Maret ini gaji kita 6 juta. Pasti kita menginginkan semua bulan itu menjadi bulan Maret. Nah, sama dengan halnya puasa. Itu baru dari segi pahalanya. Tapi yang paling penting adalah urgensi, yang paling penting maknanya itu adalah tattaqun, itu la'allakum tattaqun. Nah, tapi jangan dimaknai di situ kalau kita udah puasa kita otomatis jadi menjadi orang yang bertakwa, tidak. Di situ ada kata la'allakum. La'allakum itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu adalah litaraji. Artinya apa? Untuk pengharapan. Nah, jadi dengan orang berpuasa diharapkan dia menjadi orang yang bertakwa. Tapi nggak semua orang puasa bertakwa. Tidak. Makanya jangan salah. Ketakwanya meningkat gitu ya. Ya, betul kan. Jadi puasa itu sebagai sarana agar kita menjadi orang bertakwa, diharapkan. Jadi potensi dengan puasa, maka kita berpotensi menjadi orang bertakwa. Nah, puasa yang bagaimana? Ya, apakah puasa seperti puasanya orang awam? Karena puasa kan banyak tingkatannya. Ya, tingkatannya ada 3 tingkatannya. Nah, puasa seperti orang awam itulah yang nggak bisa menghantarkan kita kepada orang menjadi orang yang bertakwa. Menjalankan tugas aja gitu. Seperti tadi, puasa itu hanya sebagai ritual aja. Yang penting intinya kita cuma tahan lapar dan dagang, nggak makan, nggak minum. Sementara mulut kita masih gibah, mata kita masih memandang yang haram, tangan kita masih mengerjakan pekerjaan yang haram, masih ngambil. Sama aja. Jadi yang kita dapatkan setelah bulan Ramadan itu cuma lapar dan dahaganya saja. Nah, makanya puasalah kita seperti puasanya orang khawas gitu. Jadi bukan cuma mulut kita aja yang berpuasa, tapi semua anggota badan kita juga berpuasa. Bahkan hati kita pun berpuasa. Hati kita itu yang paling penting. Karena bisa aja kita puasa tapi hati kita tetap jengkel, marah dan sebagainya kan. Itu yang sulit. Itu yang paling sulit. Nah, itu yang main hati susah kali kalau udah main hati ya itu, kan. Itu yang paling sulit. Itulah makanya kita dilatih untuk berpuasa. Nah, makanya luar biasa makna yang terkandung dalam surah Al-Baqarah 183 itu sudah sangat komprehensif. Kalau kita paham betul makna itu, maka kita pasti akan dapat melaksanakan puasa itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Sehingga nanti kita di akhir Ramadan ini akan mendapat titel, yaitu titel tattaqun itu, Bu. Itulah titel yang tertinggi di dunia itu. Bukan itu tujuannya. Ya, bukan gelar akademik dan sebagainya. Nah, itulah tujuannya itu. Semoga saja ya Pak ya, dengan berbagai manfaat puasa yang sudah kita jelaskan gitu ya, gak hanya menjadi kewajiban bagi umat muslim aja, tetapi juga sebuah ibadah yang memberikan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan kita tentunya. Nah, oleh karena itu sahabat Start FM menjalankan puasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan akan semakin meningkatkan nilai ibadah dan manfaat yang kita rasakan tentunya ya. Terima kasih Pak sudah hadir di hari ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua puasanya ya. Amin. Oke sahabat Start FM, terima kasih juga sudah mendengarkan kita. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas di hari ini dengan diskusi kita hari ini sahabat Start FM. Jangan lupa terus mendengarkan Ramadan Berkah di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 10 sampai dengan jam 11. Terima kasih. Setelah ini masih bersama Feby di acara berikutnya. Dan sahabat Start FM, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Feby pasti selalu di hati. Start FM Ramadan Berkah, berbagi kebahagiaan.